Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Mari sore hari ini kita kembali lagi meneduhkan hati kita dan kita mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Secara pribadi beberapa hari ini saya kembali diingatkan oleh Tuhan dengan satu perkataan, satu kalimat dari Tuhan Yesus kepada Marta. Di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Mari sore hari ini nih, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan ambil bagian terbaik dalam hadirat Tuhan. Mari buka hati. Mari terima kehadirannya lebih lagi. Karena Dia terlebih rindu melihat kita datang mendekat pada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami merasakan cinta-Mu yang luar biasa buat kami. Malam hari ini Tuhan, biar kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap cinta kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah bagian terbaik itu Tuhan, ada dalam hidup kami mulai dari sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau taruh beban hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang besar, Allah yang menjamin kehidupan kami, dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Sekali katakan Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari sore hari ini katakan, cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali katakan, ku cinta Kau Yesus, ku
Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih jiwaku, hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Segala kalangan Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Katakan dengan segenap hati, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau segalanya, sumber kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu, Allahku yang hidup, Allahku yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Mari nyatakan kasih kita pada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Hiralabalabasa, baralabalabalabalabase. Hiralabalabalabalabase, amaralamasi, aralamase. Hiralabalabasa, bawaralabalabalabalabase.
Tuhan sendiri yang tetap mengasihi kita. Mari malam hari ini jangan biarkan keadaan apapun membuat cinta kita luntur terhadap Tuhan. Karena sungguh tanpa kehadirannya, hidup kita tidak akan ada apa-apanya. Mari sekali lagi datang, rindukan kehadirannya lebih lagi. Karena hanya Yesus segalanya buat hidup kita. Haleluya Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal, tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Katakan, hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, semuanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Katakan, Yesus, Kau yang ku cinta, semuanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Katakan, hari berganti, tahun pun berlalu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, sampai memutih rambutku. melayani-Mu Tuhan, Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali pada Yesus. Yesus, Kau yang Ku cinta, semuanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Yesus, Kau yang ku cinta, ku cinta, semuanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau yang ku cinta, Yesus, Kau yang ku cinta, semuanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau
Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada kesempatan ini Kau masih perkenankan kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, dan lebih lagi kami boleh menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami menundukkan akal pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami terima sebentar lagi dapat sungguh-sungguh ditaburkan di hati yang subur, sehingga firman itu dapat berakar, bertumbuh hingga akhirnya berbuah lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah IWP pada malam hari ini. Saya berdoa Bapak dan Ibu dan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dan kemurahan serta kasih setia Tuhan senantiasa melimpah memelihara kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada malam hari ini saya akan menyampaikan bagian yang kedua dari ciri manusia rohani. Sebagaimana pada hari Minggu kemarin saya telah menyampaikan bagian yang pertama, bahwa sebagai umat tebusan Allah, saudara dan saya perlu selalu memelihara iman kita. Saya mengerti mungkin kita saat ini sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi situasi yang sulit. Namun itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk tidak bisa menjadi manusia rohani, untuk mengabaikan pertumbuhan kerohanian kita. Setiap manusia terdiri dari 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu berguna agar kita dapat mengenal lingkungan kita. Makanya di dalam tubuh kita dapat mengenal lingkungan lewat panca indera. Ada lidah untuk mengecap, kita dapat meraba, mencium, mendengar, dan melihat. Lalu apa fungsi jiwa? Jiwa itu berguna agar kita dapat mengenal diri kita sendiri, dan inilah yang menjadi keunikan setiap orang. Karena di dalam jiwa itu ada terkandung akal pikiran dan kehendak. Makanya akal pikiran manusia dan kehendak setiap orang bisa berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan roh? Roh ini berguna agar kita mengenal Tuhan kita. Sebenarnya ada 2 dimensi dari roh. Roh itu bisa untuk mengenal, agar manusia dapat mengenal penciptanya. Namun di dalam sisi yang lain, di dalam roh juga terkandung apa yang disebut dengan intuisi atau hati nurani. Kalau tubuh kita dapat merawatnya dengan memberi makan dan olahraga. Lalu bagaimana dengan jiwa? Jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pendidikan. Sedangkan roh juga harus kita tumbuhkan. Dan roh hanya dapat bertumbuh bila kita selalu dekat dengan Tuhan dan kita selalu memperhatikan serta melakukan firman Tuhan. Kalau tubuh atau untuk memelihara tubuh ini, saudara mungkin makan 1 hari 3 kali. Demikian juga dengan roh. Kita tidak bisa hanya memakan dalam tanda kutip, memakan firman Tuhan agar roh di dalam diri kita ini tetap tumbuh, tidak bisa hanya seminggu sekali, tidak cukup. Tidak cukup saudara hanya membuka Alkitab saudara hanya seminggu sekali. Mungkin saudara berdalih karena saudara punya kesibukan, saudara punya tuntutan pekerjaan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
roh ini penting. Karena semakin kita menumbuhkan roh kita, maka akan semakin kita mengenal Allah kita. Kita akan semakin mengenal kehendaknya, mengenal isi hatinya. Dan kalau roh kita hidup di dalam Kristus, maka hati nurani kita pun selalu bersih. Hati nurani kita akan semakin peka, semakin tahu apa yang benar dan apa yang jahat. Inilah mengapa saudara dan saya harus terus menumbuhkan kerohanian kita. Harus selalu hidup sebagai manusia rohani. Saudara tidak bisa mengatakan saya jenuh. Saya jenuh menjadi manusia rohani karena toh pergumulan saya tidak berubah. Bukannya semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Hari Minggu kemarin ketika saya membahas di bagian yang pertama saya sudah mengatakan bahwa manusia rohani itu harus hidup oleh iman. Yang kedua, manusia rohani harus rela menderita. Karena segala penderitaan, kuk yang dipasang oleh Tuhan pada kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan kuk yang Allah izinkan terjadi, pergumulan, krisis yang sedang saudara dan saya, bahkan dunia ini alami, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengarahkan mata rohani kita hanya kepada Kristus. Dan yang ketiga, hari Minggu kemarin saya mengatakan bahwa ciri manusia rohani yang ketiga adalah dia senantiasa mengejar upah surgawi. Sekalipun berada di dunia, kita butuh uang, kita butuh harta kekayaan dunia, tetapi itu bukan menjadi tujuan hidup. Seorang manusia rohani senantiasa mengarahkan pandangannya untuk mengejar upah surgawi. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan ketiga ciri bagian yang kedua dari manusia rohani. Kembali kita membukanya Bapak dan Ibu dari Ibrani pasal yang ke-11. Mulai ayat 27 sampai ayat 29. Saya berharap setelah saudara memperhatikan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara tidak lagi mengarahkan hidup saudara untuk mengejar hal-hal yang duniawi. Saudara tidak lagi memandang bahwa hal-hal yang rohani itu tidak penting. Saya berharap saudara tidak lagi berpikir mengapa selalu membahas tentang hal-hal yang ada orang bilang ngeroh. Karena memang kita hanya dapat bertemu Allah di dalam roh. Karena Allah itu roh. Karena Allah itu roh, makanya kita perlu menjadi manusia rohani. Baik, Ibrani 11 ayat 27 sampai ayat yang 29. Kemarin di hari Minggu bagian pertama kita membahas ayat 24, 25 dan 26. Hari ini ayat 27, 28, 29 masih berhubungan dengan seorang manusia rohani, seorang saksi iman, pahlawan iman yang luar biasa yang bernama Musa. Ayat 27 saya mulai. Karena iman maka ia, maksudnya Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu Saudara kekasih, kemarin hari Minggu saya sudah sedikit menyinggung tentang kehidupan Musa. Musa adalah seorang yang sangat luar biasa.
Dia manusia biasa, tetapi dia memiliki Allah yang luar biasa. Dan dia tahu untuk apa dia hidup. Dia mengerti panggilannya. Sehingga dia tidak tergiur dengan harta duniawi. Sekalipun dia punya kesempatan. Karena kita tahu dia telah diangkat menjadi anak putri Firaun. Namun dia berpikir, buat apa memiliki kenyamanan, tapi kalau hidup saya jauh dari Tuhan. Buat apa saya memiliki harta kekayaan, tetapi saya tidak melakukan apa yang menjadi panggilan saya. Inilah manusia rohani dan inilah yang seharusnya saudara dan saya kerjakan. Kita memang masih tinggal di dunia. Kita memang masih perlu bekerja. Karena firman Tuhan juga berkata orang yang tidak kerja tidak usah makan. Tetapi itu bukanlah alasan kita melupakan panggilan kita, Bapak Ibu. Apapun profesi saudara, gunakanlah itu untuk melayani Tuhan, untuk merebut jiwa-jiwa. Dimanapun saudara berada, tetap tunjukkan identitas saudara sebagai umat Allah, sebagai manusia rohani. Sekali lagi, manusia rohani bukanlah menunjuk kepada pendeta. Bukanlah menunjuk hanya kepada orang yang baik hati, yang tidak pernah membalas perbuatan orang lain. Bukan itu. Bukan sebatas itu. Manusia rohani bukan hanya menunjuk pada para pelayan-pelayan Tuhan atau aktivis gereja. Manusia rohani menunjuk kepada setiap orang percaya. Setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang dipisahkan oleh Allah menjadi umat yang kudus. Kudus itu berasal dari kata kados, kadosi, dipisahkan artinya. Saudara dan saya memang dipisahkan Allah dari orang-orang dunia. Sehingga saudara dan saya perlu menunjukkan identitas saudara dan saya sebagai umat Allah. Dan identitas atau ciri yang keempat dari umat tebusan Allah, dari manusia rohani adalah, perhatikan ayatnya yang ke-27. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Bersama dengan saya katakan tidak takut. Tidak takut. Seorang manusia rohani adalah seorang yang tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Rasa takut memang adalah suatu emosi yang ada dalam setiap diri manusia. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika dia tahu dirinya akan menghadapi penyaliban, akan menjalani via dolorosa, dia pun takut. Tapi dia tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Dia tidak membiarkan ketakutan ada terus di dalam hati dan pikirannya sehingga dia lari dari panggilan Tuhan, lari dari imannya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang dimaksud pada ayat 27? Mengapa Musa tidak takut dengan murka raja? Di frasa kalimat yang pertama dikatakan karena iman. Maka dia tidak takut. Imanlah yang akan mengaktifkan kuasa atau power yang Allah anugerahkan. Perlu saudara catat, ada enam kuasa, ada 6 power yang Allah anugerahkan ketika saudara dan saya mengaktifkan iman. Yang pertama adalah physical power. Yang kedua, intellectual power. Sehingga tidak orang yang beriman, manusia rohani tidak selalu berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia punya intellectual power. Yang ketiga, emotional power. Saudara ingat ketika Daud berada di dalam
satu gua dengan Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh. Bahkan semua panglima-panglimanya berkata kepada Daud, inilah waktunya. This is the time that God has given you. Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Bunuh dia. Tapi Daud punya iman. Imannya itu mengaktifkan emosinya untuk tidak tersulut. Dia tidak mau mengambil jalan pintas sekalipun ada kesempatan. Dia tetap hidup seturut dengan rencana Tuhan. Itu emotional power. Yang keempat, ketika kita mengaktifkan iman kita, kita punya moral power. Inilah yang hari-hari ini semakin hilang. Banyak orang cerdas tapi tidak bermoral. Selama mungkin 1 bulan ini saya melihat ada begitu banyak berita-berita tentang pelecehan seksual. Terakhir kasus yang di Surabaya. Pemberitanya disebut, pelecehan seksual dan kain jari. Itu kan Surabaya. Terus yang di Yogyakarta kasus dosen swinger. Berganti-ganti pasangan. Aneh-aneh sekarang. Moralnya nggak stabil sekali. Demikian juga dengan tingkat perceraian yang begitu naik tajam. Dulu ketika masih cinta-cintaan, mereka berjanji setia di hadapan Tuhan. Dalam keadaan suka maupun duka, kaya ataupun miskin, sehat maupun sakit. Kuambil engkau sebagai pasanganku. Tetapi ketika terjadi krisis, harus kehilangan pekerjaan, terjadi guncangan. Lupa. Moralnya gak stabil sekali. Orang yang memiliki iman kepada Kristus, Tuhan akan mengaktifkan moralnya. Moral power. Yang kelima, spiritual power. Orang yang hidup dalam iman, maka spiritualnya akan terus bertumbuh. Boleh ada badai persoalan, tetapi spiritualnya, kerohaniannya tidak semakin redup. Tetapi akan terus menyala-nyala. Dan yang terakhir, ini yang banyak orang suka. Ketika kita mengaktifkan iman kita, maka kita juga mengaktifkan kuasa yang Allah berikan. Yang keenam yaitu financial power. Financial power. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Mengapa Tuhan katakan Tuhan akan cukupkan, bukan lebihkan, cukupkan. Karena Tuhan tahu uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa menjadi tuan yang jahat. Makanya cukup. Supaya kita tidak lupa akan panggilan kita. Inilah 6 kuasa, 6 power yang Allah anugerahkan ketika kita mengaktifkan iman kita. Dan dengan kuasa inilah mengapa Musa tidak takut. Musa tidak takut dengan murka raja. Ketika diri kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Maka sebagaimana kalimat selanjutnya pada ayat 27. Musa pun dapat bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang menjadi ketakutan saudara saat ini Bapak Ibu? Apakah saudara masih dibelenggu oleh roh ketakutan? Roh kekhawatiran, roh kecemasan. Izinkanlah pada malam hari ini Allah mengaktifkan iman saudara. Sehingga saudara menerima 6 kuasa, 6 power yang tadi saya sampaikan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan.
membangkitkan kuasa, membangkitkan kasih dan ketertiban. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan self-discipline atau penguasaan diri. Mengapa disebut roh ketakutan? Karena ketakutan itu datangnya dari iblis. Tuhan tidak pernah menganugerahkan roh ketakutan. Amin. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, ketika setiap hari kita memberi makan roh kita, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Demikian Mazmur pasal yang pertama mengatakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita memberikan asupan kepada roh kita firman Tuhan, maka roh kita menjadi kuat. Sekali lagi, segala ketakutan itu datangnya dari iblis. Iblis masuk ke dalam pikiran. Sehingga membuat hidup kita selalu dibelenggu oleh ketakutan. Kita selalu melihat segala sesuatunya berdasarkan logika. Bukan lagi berdasarkan iman. Apa yang menjadi ketakutan saudara? Mungkin saudara memiliki ketakutan ekonomi. Saudara memiliki kecemasan dalam hal pekerjaan, keluarga, sakit penyakit. Mari Bapak Ibu Saudara kasih datang kepada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan. Bahwa selama ini saudara telah membiarkan iblis mengintimidasi saudara dengan roh ketakutan itu. Dan izinkan Roh Kudus untuk mengaktifkan iman di dalam dirimu. Sehingga engkau menerima segala kuasa yang telah anugerahkan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Apa maksudnya dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah? Ini berbicara bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang penuh dengan vitalitas. Menjadi Kristen bukan berarti hidup tanpa tantangan. Menjadi Kristen kita terima Tuhan Yesus bukan berarti hidup tanpa ada masalah, lurus aja baik-baik tanpa jalan tol. Hari Minggu kemarin saya sudah katakan, iman tanpa penderitaan adalah iman yang palsu, iman yang tak teruji. Sebaliknya penderitaan tanpa iman itu juga sia-sia. Karena tidak tahu kemana endingnya. Tidak tahu apa gunanya. Sia-sia. Iman dan penderitaan. Ibarat dua sisi dari satu mata koin yang sama. Berkali-kali saya katakan masalah pergumulan itu baik. Baik untuk iman kita. Krisis itu baik. Sebagai manusia rohani, mari Bapak dan Ibu. Jangan kita diintimidasi oleh roh ketakutan. Itu ciri yang keempat. Itulah akan membuat saudara dan saya tetap bertahan di masa-masa krisis seperti ini. Bicara roh ketakutan. Saya juga perlu mengingatkan. Bahwa saat ini beberapa gereja termasuk gereja kita mulai pelan-pelan memberikan kesempatan kepada jemaat untuk datang ibadah. Mari Bapak dan Ibu, jangan engkau takut dengan COVID-19. Karena pemerintah sudah memberikan kesempatan. Jangan saudara bersembunyi dengan alasan corona, pada sebenarnya saudara malas. Datang ke gereja. Bila mana pemerintah telah izinkan, ikuti, datang saja. Jangan diintimidasi oleh roh ketakutan. Amin. Tetap datang ke gereja.
Mungkin saudara berpikir, Pak sekarang sudah zamannya teknologi, kita kan bisa online. Ingat, gereja itu bukan hanya bicara tentang ibadah saja, tetapi juga bicara tentang persekutuan tubuh Kristus. Bagaimana saudara bisa bersekutu kalau saudara jauh-jauh seperti itu? Saya mendorong, khususnya bagi jemaat Kairos, mari datang di dalam setiap kesempatan ibadah di gereja ini. Setidaknya di gereja ini ada IWP pada setiap hari Rabu malam, dan pada hari Minggu ada ibadah raya. Pak Gembala tentu selalu mengantisipasi kalau memang tidak aman, beliau sebagai gembala pun bertanggung jawab, pasti dia akan hentikan. Namun untuk saat ini gereja telah membuka pintu untuk kita dapat beribadah. Jangan saudara diintimidasi oleh roh ketakutan. Itulah ciri manusia rohani. Ciri manusia rohani yang berikutnya, perhatikan ayat yang ke-28. Dikatakan karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bapak dan Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita tahu pada zaman Musa inilah Paskah mula-mula dilakukan. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Menjadi satu tradisi yang harus dilakukan. Karena iman Musa mengadakan Paskah dan memercikan darah ini. Karena kita tahu pada saat itu Allah memang memerintahkan agar setiap pintu diberikan tanda dengan darah anak domba. Sehingga roh maut, roh kematian tidak membunuh orang-orang Israel. Lalu apa maknanya bagi kita Bapak dan Ibu? Apa yang dimaksud dengan ayat 28 ini? Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seorang manusia rohani adalah seorang yang memiliki kasih. Amin. Memiliki kasih. Kasih merupakan salah satu rasa dari buah roh. Bahkan rasa pertama dari buah roh adalah kasih. Ingat, buah roh, bukan buah-buah roh. Kesempatan yang lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa kalimat aslinya memang tunggal. Saudara dan saya harus menghasilkan satu buah dengan 9 rasa. Kasih itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Ya kan? Kasih itu mudah sekali. Saya mengasihi engkau. Mudah sekali diucapkan tapi sulit dilakukan. Dalam bahasa Inggrisnya ngedabrus. Saudara tahu, ngedabrus? Itu, apa ngedabrus itu? Ya. Mungkin itu bahasa Ibrani juga, mungkin ngedabrus itu. Gampang sekali kita bilang aku mengasihi sesamaku. Tetapi baru ada orang ngamen aja kita nggak ada. Itu baru orang yang terlihat. Gimana dengan ketika gereja membutuhkan pertolongan saudara? Bukan pertolongan, membutuhkan dukungan saudara. Saudara punya kasih juga atau tidak? Musa punya pilihan untuk tidak perlu mengadakan Paskah, biarin aja yang lain pada mati, yang penting saya nggak mati. Tapi sebagai manusia rohani, dia tunjukkan bahwa dia punya kasih terhadap orang lain. Dengan kata lain saya mau katakan, jangan katakan engkau orang yang beriman kepada Kristus, tetapi engkau sendiri tidak memiliki kasih. Apa itu kasih Bapak dan Ibu? 1 Korintus 13 kita baca mulai ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati.
Kasih itu tidak cemburu. Wah, ibu-ibu. Nah, kalau saudara punya iman gak mudah cemburu. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan bilang saudara punya iman kalau saudara masih suka pamer. Saudara masih suka sombong. Saudara masih suka merendahkan orang lain. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jangan bilang saudara punya iman kalau bapak dan ibu masih suka menyimpan dan dendam. Berarti saudara belum menjadi manusia rohani sebagaimana yang Allah kehendaki. Masih suka nyimpan dendam, masih suka nyimpan sakit hati, masih suka ingat perbuatan jahat orang. Diingat terus. Masih mudah sakit hati. Ada dengerin gosipnya orang, langsung marah-marah. Pak, Bu, saya juga udah mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Udah berkali-kali menghadapi gosip. Dan saya selalu dengan istri, kami mengambil kesimpulannya biarin aja kalau kita digosipin. Mulut-mulut dia yang gosok, dia yang beli sikat gigi, masa kita yang ngurusin dia mau ngomong apa? Iya enggak? Ya mulut-mulut dia, emang saudara yang beliin odolnya? Kan enggak. Saudara yang sikatin? Enggak juga. Ya biarin aja dia ngomong apa. Oh mulut-mulut dia. Masa saudara ngatur dia mau ngomong apa? Yang kita atur apa yang kita katakan. Kan mulut kita sendiri, lidah kita sendiri. Biarin aja. Berapa waktu yang lalu, mungkin bulan Juli, saya sempat berat badan saya turun. Istri saya ngomel, kamu tuh kok kayaknya tua banget bongkok gitu. Saya bilang, saya gendut salah. Saya ngurangin berat badan salah, saya bilang. Lah terus kamu maunya gimana? Saya mesti gimana? Saya bilang. Karena waktu bulan yang lalu saya cek lab gitu. Cek kolesterol, gula darah dan segala macam gitu loh. Dan memang berat badan saya agak melebihi sedikit sebenarnya. Kata dokter sih sedikit sebenarnya. Jadi saya mulai kurangin dengan goes. Kan sekarang zamannya goes. Dan tadi perjalanan ke sini saya baru dengarkan berita ternyata goes itu juga dapat melatih ketajaman otak. Enggak tahu hubungannya di mana, jangan tanya saya Bapak Ibu, itu bukan bidang saya. Pokoknya begitulah kata berita. Ya kan? Ya saya hanya bilang haleluya aja, terima kasih Tuhan gitu. Nah, berbahagialah saudara yang suka goes. Nah jadi ketika saya sudah kurus, istri saya ngomel lagi. Nah itu Bapak Ibu, kita kalau terlalu ikutin apa kata orang ribet lama-lama, iya kan? Nah jadi sekarang saya punya celana ada ukuran ketika saya kurus, ada ukuran ketika saya gemuk. Nah gitu kan. Jadi saya nggak bingung ketika saya kurus saya punya celana, ketika saya gemuk saya juga punya gitu kan. Kasih itu nggak mudah sakit hati. Ayat selanjutnya dalam 1 Korintus 13. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar. Jika saat ini engkau masih mengalami pergumulan, jawaban doa yang kau tunggu-tunggu belum juga tiba, sabar. Ketika saudara mendoakan suami saudara, istri saudara, anak saudara, masih juga belum berubah, kelakuannya enggak berubah, sabar. Itu artinya saudara punya kasih. Lebih dalam lagi artinya saudara punya iman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan suami saya, sanggup mengubahkan istri saya, sanggup mengubahkan anak-anak saya. Ada orang bilang, aduh karakternya memang begitu Pak. Saya tidak percaya. Ketika Tuhan menjamah seseorang, dia akan menjamahnya sempurna, menjadikan orang itu manusia yang baru. Amin. Saya percaya karakter bisa diubahkan oleh Tuhan.
Oleh karena itu sekali lagi, milikilah kasih. Milikilah kasih sebagai tanda, sebagai ciri bahwa kita adalah umat yang telah dikuduskan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus. Milikilah kasih. Bagaimana mungkin kau katakan memiliki kasih jika engkau masih melihat jika orang yang menderita, orang yang berkekurangan, yang terlihat mata saja engkau tidak mau menolong. Demikian yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes. Bagaimana mungkin kau katakan punya kasih jika engkau masih menutup hatimu ketika melihat ada orang di sekitarmu yang butuh pertolongan. Lazarus orang miskin dengan ada orang kaya. Orang kaya ini dia masuk ke alam penyiksaan, ke Hades. Bukan karena dia korupsi, Alkitab tidak mengatakan begitu. Tetapi karena dia melakukan dosa pasif. Dosa itu tidak harus aktif. Ya, dosa itu tidak harus aktif. Orang kaya ini hanya tidak tergerak hatinya melihat Lazarus yang makan dari remah-remah yang jatuh dari mejanya. Dia melihat ada orang miskin yang butuh pertolongan. Lazarus ini sakit. Tapi tidak tergerak. Dia gak nyakiti. Dia gak ada tendang, gak ada usir. Mungkin itu dosa aktif. Tapi dia cuek. Inilah yang saya katakan dosa pasif. Dosa itu tidak harus aktif, sekali lagi. Dosa itu bisa juga pasif. Kita tidak melakukan sesuatu. Ketika kita tahu ada orang sekitar kita butuh pertolongan, kita gak mau melakukannya. Ada orang yang berbuat salah, kita biarin, kita gak mau tegur. Itu dosa pasif. Milikilah kasih sebagai tanda bahwa kita manusia rohani. Dan yang terakhir, ayat 29. Ciri terakhir dari manusia rohani. Saya ulangi, saya rangkum lagi. Yang pertama, ciri manusia rohani yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah hidup oleh iman. Yang kedua, manusia rohani rela menderita. Yang ketiga, manusia rohani itu selalu mencari upah surgawi. Yang keempat, ciri dari manusia rohani yang keempat adalah ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh roh ketakutan. Yang kelima yang baru saja kita bahas, manusia rohani pasti memiliki kasih. Pasti memiliki kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Dia sadar Allah telah mengasihi dirinya terlebih dahulu. Maka tidak ada alasan bagi manusia rohani untuk tidak mengasihi orang lain. Dan yang ciri yang keenam, ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat ini menjelaskan peristiwa ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Mereka melintasi Laut Merah. Namun ayat 29 mengatakan mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Seorang yang bergaul dengan Allah, seorang manusia rohani, dia akan memiliki pandangan ilahi. Orang Israel dan orang Mesir mereka menghadapi hal yang sama, yaitu Laut Merah. Tetapi karena orang Israel, dalam hal ini Musa, dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia punya iman, maka dia memiliki pandangan ilahi. Persoalannya sama, tantangannya sama, tetapi cara pandangnya berbeda sehingga menghasilkan tindakan yang berbeda. Musa melihat Laut Merah, mereka melintasinya sama seperti tanah kering. Tapi tidak demikian dengan orang Mesir. Cara pandang ilahi akan menolong kita ketika kita melihat suatu persoalan. Ketika kita sedang menghadapi krisis seperti sekarang ini. Walau sebesar apapun masalah kita, tapi kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang kecil.
Sesuatu yang mudah bahkan menyenangkan. Karena saudara dan saya tidak melihat apa yang tampak secara kasat mata. Tetapi kita melihatnya menurut kacamata rohani. Ini berbeda. Masalah boleh besar, tapi secara iman kita tahu kita punya Allah yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Sehingga sebesar apapun, sesulit apapun keadaan, kita akan menerimanya dengan sukacita. Karena kita tahu kita pasti bisa melewati. Tuhan tidak akan izinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Pencobaan biasa. Kita menganggapnya mungkin saudara saat ini sedang menghadapi krisis. Saudara menganggapnya ini hal yang luar biasa karena saudara belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi biasa. Menjadi biasa. Inilah pentingnya kita memiliki pandangan ilahi Bapak dan Ibu. Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai. Kalau saudara membaca dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kisah pengintai, 12 pengintai. Mereka diperintahkan Musa melihat bagaimana tanah perjanjian itu. Dan 12 orang ini melihat hal yang sama. Bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang banyak susu dan madunya. Tetapi, kalau saudara lihat dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayat 31. 10 orang berkata demikian. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka langsung lemah. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui, yaitu maksudnya Kanaan, adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana gede-gede perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang berkata demikian. Kita gak usah maju, kita pasti mati. Namun hanya Yosua dan Kaleb yang memiliki pandangan ilahi. Dengan mengatakan kepada Musa, kita tetap maju. Kita punya Tuhan. Allah menyertai kita. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? Persoalannya sama. Krisis ekonomi ini bukan hanya melanda orang non-Kristen. Orang Kristen juga saat ini dilanda masalah ekonomi. Orang Kristen juga saat ini sedang dihadapi dengan virus yang disebut virus corona. Sama masalahnya. Tetapi cara pandang kita harus beda. Kita harus punya godly vision. Pandangan rohani, pandangan ilahi. Seorang manusia rohani dia akan punya pandangan seperti itu. Sehingga ketika ada masalah dia akan melihat masalah itu bukan sebagai sesuatu yang akan menghancurkan dia. Dia tidak akan memandang krisis ini sebagai suatu tantangan. Melainkan sebagai suatu kesempatan untuk melihat karya Allah dinyatakan dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini cara pandang ilahi. Terakhir saya mengajak kita untuk melihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Ini ayat favorit kita, ayat favorit jemaat. Karena ayat terakhir. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56 firman Tuhan berkata demikian. Jadi ini kisah tentang Stefanus, martir pertama, akan menghadapi ancaman hukuman dirajam, dilempari batu. Tetapi ayat 55 berkata demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia mengaktifkan imannya. Menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Pada saat itu, apakah langitnya yang dilihat Stefanus, apakah langit yang di atasnya Stefanus dan orang-orang lain beda? Sama langitnya.
tapi cara pandang ilahi. Pandangan ilahi yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya membuat Stefanus melihat langit di atasnya itu berbeda. Sehingga dia tidak takut dengan ancaman. Dia tidak takut sekalipun dia harus dirajam. Sekali lagi, cara pandang kita akan menentukan tindakan kita. Cara pandang beda, tindakan berbeda, hasilnya pasti berbeda. Sekalipun masalahnya sama. Manusia rohani adalah orang-orang yang memiliki godly vision, pandangannya Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya Bapak dan Ibu, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita selalu mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita atau ada dari Bapak Ibu sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Namun jangan biarkan pergumulan itu menguasai diri kita. Jangan biarkan krisis ataupun kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini menjadi alasan saudara tidak mau menumbuhkan kerohanian saudara. Ingat, memang penting kita memperhatikan tubuh ataupun jiwa lewat pendidikan dan latar belakang. Tetapi hal yang sama pentingnya, saudara dan saya harus menumbuhkan rohani kita. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar. Lewat hambanya Musa. Bahwa di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Bahkan ketika situasi sulit ini telah berlalu sekalipun. Kita harus tetap tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah umat Allah. Manusia rohani. Pada malam hari ini kita membahas ada bagian yang kedua. Ada 3 ciri dari manusia rohani. Yaitu yang pertama, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh roh ketakutan. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau khawatir. Berulang-ulang di dalam Alkitab Allah selalu ingatkan, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Amin. Saudara dan saya punya Allah yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu apa susahnya bagi Allah untuk menghilangkan dari yang ada menjadi tidak ada. Menghilangkan segala kesulitan saudara, krisis saudara, pergumulan saudara, sakit penyakit saudara menjadi tidak ada. Mudah. Mudah Bapak dan Ibu. Jangan biarkan saudara diintimidasi oleh roh ketakutan. Yang kedua, ciri manusia rohani, dia pasti memiliki kasih. Karena dia tahu Allah telah mengasihi dirinya terlebih dahulu. Maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mengasihi orang lain. Untuk tidak mengasihi sesama. Untuk tidak menopang orang lain. Paulus berulang kali katakan, yang kuat wajib menopang yang lemah. Pandanglah sekelilingmu. Pasti ada orang-orang yang Tuhan kirimkan agar saudara bisa menunjukkan kasih itu dengan menolong orang tersebut. Tunjukkan kasih kepada gereja. Bila mana gereja membutuhkan dukungan saudara, tunjukkan sebagai wujud bahwa saudara mengasihi Allah. Sebagai wujud bahwa saudara berusaha membalas apa yang telah Allah kerjakan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, ciri manusia rohani, dia akan memiliki pandangan ilahi. Masalah krisis pergumulan yang dihadapi semua orang di dunia ini sama. Saat ini kita menghadapi masalah corona dan ancaman krisis ekonomi. Tetapi seorang manusia rohani dia akan memiliki pandangan ilahi, godly vision. Sehingga cara pandang ini membuat kita bertindak berbeda dengan orang dunia. Dan kalau kita mengambil tindakan yang berbeda, hasilnya juga pasti berbeda dengan orang dunia. Ingat kisahnya yang saya sampaikan tadi tentang 12 pengintai. Masalahnya sama,
Yang mereka lihat sama, tapi 10 orang mereka hanya melihat berdasarkan kacamata dunia. Tetapi Kaleb dan Yosua mereka melihat berdasarkan kacamata iman. Menggunakan pandangan ilahi. Sekalipun kita kecil tapi kita bisa kalahkan mereka. Karena Allah menyertai kita. Inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu. Milikilah pandangan ilahi. Maka kau akan melihat bahwa krisis dan pergumulan adalah kesempatan untuk dapat merasakan dan melihat karya Allah dinyatakan. Amin. Mari kita selalu arahkan mata kita kepada Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini. Tertuju padamu, segenap hidupku Kami serahkan padamu. ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Kami mau ikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. mau selalu Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Engkau telah mengajar, mengingatkan dan memberkati kami lewat firman-Mu. Di mana Engkau mengingatkan kami kembali bahwa sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah, maka kami tidak boleh membiarkan diri kami dibelenggu oleh roh ketakutan. Amin. Saat ini ada banyak hal yang mengintimidasi kami. Baik itu ketakutan akan sakit penyakit, roh virus corona, ataupun krisis ekonomi yang mengancam dunia ini. Dan banyak krisis-krisis lainnya yang mengikuti. Tetapi kami punya Tuhan yang lebih besar. Kami punya Tuhan yang maha kuasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menjaga kami, menyertai kami. Kasih-Mu senantiasa melimpah atas hidup kami. Amin. Kami tidak mau lagi takut Tuhan.
Engkau telah berikan kami kesempatan lewat gerejamu untuk dapat beribadah. Maka kami tidak mau lagi diintimidasi oleh roh ketakutan. Kami mau datang ke rumahmu. Kami mau beribadah bersama dengan umatmu. Malam hari ini kau juga mengingatkan kami bahwa orang yang telah dikuduskan Allah, dia harus memiliki kasih. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan dukungan kami. Bahkan gerejamu ini juga membutuhkan dukungan kami semua. Kami telah diberkati lewat gereja ini. Maka kami pun wajib untuk mendukung gereja ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau tunjukkan kasih kami. Sebagai wujud, sebagai tanda, sebagai ciri bahwa kami mengasihi Engkau. Dan yang terakhir kami juga mau memandang segala sesuatu berdasarkan kacamata Tuhan, berdasarkan pandangan ilahi. Apa yang tampak oleh mata ini dapat melemahkan iman kami. Apa yang terjadi di dunia ini dapat melemahkan iman kami. Namun ketika kami memandangnya dengan kacamata iman, maka kami akan melihat bahwa sesungguhnya segala krisis, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan, bukanlah untuk melemahkan iman kami, tetapi sebagai suatu kesempatan bagi kami untuk dapat melihat karya Tuhan dinyatakan, untuk melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami, memulihkan hidup kami, memulihkan kota kami, memulihkan gereja kami, dan terlebih daripada itu kami akan melihat kuasa Tuhan memulihkan negeri kami Indonesia. Terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Ajar kami Allah Roh Kudus agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita membuka hati dan menerima firman Tuhan dengan hati yang rendah, hati, maka kita akan mendapati firman itu menguatkan hidup kita dan membuat kita mampu berjalan lebih kuat lagi menghadapi akhir zaman ini. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan buat gereja ini, maka ada di layar Bapak Ibu ada nomor rekening yang tertera. Silahkan bisa ditransfer ke nomor tersebut dan kita akan sama-sama untuk mengembangkan kerajaan Tuhan lebih lagi di bumi ini. Mari sekali lagi kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu mengikuti Tuhan. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu angkatan bersama-sama arahkan pandangan kepada Tuhan. Terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan di bagianmu semuanya. Tuhan yang wajahnya pada engkau dan berikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan memperhadapkan wajahnya pada engkau dan berikan kamu damai sejahtera. Dan sekarang terimalah kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui segala akal memberi dalam hati pikiranmu sehingga engkau dihiburkan, engkau dikuatkan, bahkan engkau bersuka cita, punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Amin.
Dan biarlah hari ini tuntun Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Mari yang percaya sampai mengatakan amin. Selamat berjumpa hari Minggu nanti jam 10 siang. Tuhan berkati.